Rek, sekarang aku mau menikmati keindahan alam di Danau Grati atau masyarakat sekitar biasa menyebut Ranu Grati. Menikmati Ranu Grati yang paling indah, ya bermain perahu bersama anak-anak. Luas Ranu Grati sekitar 1085 hektar. Ranu Grati tersebar di 3 desa. Desa Grati Tunon, Ranu Kelindungan, dan Desa Sumber Dawesari. Airnya yang tenang menandakan Ranu Grati memiliki dasar yang dalam. Rata-rata kedalamannya 74 meter dan paling dalam mencapai 121 meter loh. Kalau permukaan airnya tenang begini, paling enak adu balap perahu aja. Perahu di sini dibuat dari drum minyak yang sudah tidak terpakai. Menang! Wah, kalah nih. Nah, ini merupakan keseruan aku bersama teman-teman di Danau Ranu Grati. Dan setelah ini, aku bakal eksplor kekayaan alam maupun kuliner dari Ranu Grati, Kabupaten Pasuruan. Jalan-jalan di pinggir Ranu juga asik loh, Rek. Pemandangannya wapi tenan. Loh, Mas Joko karo Mas Adi lagi ngapain ya? Kok babati godong gedang sing wis garing? Pak, niki godong-gedang damel napa nih, Pak? Damel jebakane lempuk, Dik. Jebakan lempuk? Nggih. Kalau saged deretan mriku golek lempuk. Monggo-monggo, tapi iki wangi sih ya. Siap, saged pun. Ya. Masyarakat sekitar biasa memanfaatkan daun pisang yang sudah kering untuk membuat semacam rumpon agar ikan lempuk berkumpul dan mudah untuk ditangkap. Niki sing dipedheti sing garing apa ijo-ijo niki, Pak? Sing garing-garing ngene iki. Sing garing-garing. Lempuk. Garing ngene iki yo gawe campuran. Kayak campuran gitu. Untuk membuat jebakan lempuk, membutuhkan daun pisang kering yang banyak. Untuk daun pisang yang masih hijau memang biasanya digunakan untuk bungkus makanan. Sedangkan yang sudah kering dimanfaatkan untuk menjebak ikan lempuk. Jadi tidak ada yang terbuang dari daun pisang. Pun cekap niki, Pak. Pun. Ada di temen niki. Ayo gorong. Komeran nggih. Lanang perahu ae. Yuk. Nah, karena daun pisangnya sudah cukup, kita bawa langsung ke tengah Ranu untuk memasang perangkap ikan lempuk. Jebakan dibuat di tengah Ranu Grati berbentuk persegi 4 yang dikelilingi oleh bambu. Lalu di tengahnya diletakkan daun pisang kering untuk rumah bagi ikan lempuk. Biasanya jebakan diambil saat pagi atau sore hari, di mana ikan lempuk naik dan bersarang di daun pisang yang kering. Di tengah Ranu sudah ada bapak-bapak yang sedang memasang jebakan nih. Langsung aja yuk kita ikut pasang. Ikat daun pisang keringnya sampai membentuk jadi rumpon. Lalu pasang pada tali, sehingga menjadi rumah bagi ikan lempuk. Semua daun pisang harus sudah dipasang dikaitkan dengan tali, hingga memenuhi tempat jebakan yang dibatasi oleh bambu di sisi kiri dan kanannya. Butuh waktu sekitar 12 jam untuk mendapatkan ikan lempuk mendiapi rumpon dari daun pisang kering ini. Campur niki, Pak. Wis, mari. Wonten saged sing bisa dipendhet niku, Pak. Lempuk niki. Ono sing sebelah kono. Ten mriku nggih. Pun mriku mawon, Pak. Siap. Yuk, berangkat. Karena banyak jebakan yang dipasang, kita bisa ambil jebakan yang sudah dipasang kemarin pagi. Untuk memanennya, caranya juga unik loh. Tarik bambu dan jaring sampai bertemu di sisi bambu lainnya, dan ikan akan terdorong, sehingga mudah untuk diambil. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Untuk mendorong bambu dan menarik jaringnya sangat berat dan susah. Wah, bisa-bisa lepas kalau saya yang narik. Poro niki, Pak. Gak mampu aku. Ini mundur kandani. Iya, Pun. Karena belum terbiasa, aku minta bantuan Mas Joko untuk mendorong bambunya. Dua orang harus mendorong bambu dengan kaki, sedangkan tangannya menarik tali agar jaring ikut terdorong. Kalau tidak pas, bambu bisa lepas dan ikan lempuk bisa keluar dari jebakan. Setelah jaraknya cukup dekat, tinggal angkat jaringnya dan membersihkan daun pisang keringnya. Ikan lempuk memiliki ciri unik, yaitu punya tubuh yang transparan dan ukurannya yang kecil hanya sekitar 2 hingga 3 cm. Ikan lempuk masuk ke dalam genus Gobiopterus
namun belum teridentifikasi secara pasti masuk ke dalam spesies mana. Di Danau Ranograti, ikan lempuk berkembang biak secara alami tanpa bantuan manusia. Populasinya tersebar di seluruh tempat di Ranograti. Ikan lempuk berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Karena ukuran tubuhnya yang sangat kecil, agar ikan lempuk terlihat, daun pisang harus disingkirkan dari jaring. Nah, setelah air dibuang, baru terlihat kumpulan ikan lempuknya. Tinggal dijaring saja dan taruh dalam wadah. Nah, ini merupakan ikan lempuk, salah satu ikan yang hanya ada di Ranograti, Kabupaten Pasuruan. Biasanya ini hanya diambil pada saat pagi maupun sore. Ya, hasil yang aku dapat hari ini tidak terlalu banyak, Rek. Tapi cukup kalau untuk dibuat masakan. Sampun kata nih, Pak. Ya napa niki? Yo cukup lek mulai ayo mulai. Balik mriko nggih. Yo, Yuk, gas, sikat. Nah, sekarang aku bersama Ibu Tutut dan Mbak Hanum akan mengolah ikan lempuk menjadi pepes. Bu, kula ngrawengin apa niki? Ini dicuci, Mas. Dicuci. Ya. Oh, nggih. Aku punya tugas untuk membersihkan ikan lempuknya. Cukup direndam air bersih, aduk, dan buang airnya. Ibu Tutut langsung menghaluskan bumbu seperti kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, garam, dan gula. Sekarang Sampun. Masukkan kemanginya. Masukkan ke mangi nggih. Oke. Cek nopo niki, Bu? Cek wangi nopo Iya. aromane? Iya, Niku nggih. biar harum nanti kelasannya apa? Pepesnya. juga enak rasanya. Oh, Masukkan sini oke. juga itu. Niki di Iya, masukkan ten iya, mriki. jadi satu. Oke, siap. Bumbu yang sudah halus dicampur dengan ikan lempuk yang sudah aku cuci bersih. Aduk hingga rata dan tercampur bumbu dan ikan lempuknya. Nah, sekarang tinggal masukkan adonan pepes ke dalam daun pisang. Padatkan adonan dan harus dibungkus dengan benar ya, agar tidak tumpah saat dikukus. Udah semua nih pepesnya dibungkus, sekarang tinggal dikukus hingga matang. Sampai berapa lama niki, Bu? Setengah Bungkusnya? jam. Setengah jam. Waduh, Bu, selak keluwen kula, Bu niki. Untuk membuat pepes, paling bagus menggunakan daun pisang batu. Karena daunnya tebal, tidak terlalu kaku. Jadi kalau untuk dilipat tidak mudah sobek. Selain itu, saat dikukus akan memberikan aroma yang lebih harum ke dalam pepesnya. Sampun apa darah niki, Bu? Ya, Mas. Kula tinggalin nggih. Iya. Waduh. Wangi, Bu. Tambah ngarai luwen gitu. Habis dikukus, belum bisa langsung dimakan ya. Harus dibakar dulu, biar pepesnya makin meresap bumbunya. Sampun kabeh niki, Bu. Ya napa Ya, lanjutnya? tinggal dibakar. Dibakar. Iya. Waduh, kesuwen, Bu niki, Bu. Selak keluwen kula. Bakar pepesnya tidak perlu terlalu lama, karena untuk menghilangkan kadar air pada daun dan membuat pepes tidak lengket. Pun gosong niki, Bu. Ya, sudah. jangan Sampun nggih. sudah. Oke. Seperti ini tampilan pepes lempuk yang udah matang. Ditambah dengan daun kemangi, makin harum pepesnya dan menggugah selera. Nah, pepes lempuknya udah jadi nih. Gak sabar pengen nyicipin. Yuk, monggo, Bu. Pak, dicicipin. Pepes lempuk adalah sajian khas dari masyarakat sekitar Ranograti untuk mengolah ikan lempuk. Pepes lempuk yang dibungkus daun pisang akan menyerap kandungan nutrisi dan antioksidan, sehingga makanan pun akan diperkaya dengan antioksidan alami yang dapat melawan radikal bebas. Jadi pepes lempuknya tuh rasanya gurih, pedas, apalagi ditambah kemangi. Jadi wangi dan gurihnya tuh pengen nambah lagi. Bu, monggo Pak. Kula nambah nggih. Kandungan antioksidan dalam daun pisang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Mengonsumsi makanan yang dibungkus atau dilapisi daun pisang bisa bantu membangun flora bakteri usus yang sehat.